Halo, gue Alit. Kali ini gue mau cerita tentang kejadian gue yang pernah terjadi di keluarga gue. Gue masih inget cerita ini terjadi di tahun 2000 silam. Cerita tentang sepupu gue yang meninggal tertabrak kereta. Namanya Ruli. Dia tinggal di Jakarta bersama orang tuanya. Dia sering sekali mengunjungi kami di kampung. Terlebih ketika libur kuliah atau sedang bermasalah dengan kehidupannya. Ruli memang anak terkenal nakal. Maklum saja dia anak tunggal. Ruli tergolong orang yang sering berbuat ulah meskipun sebenarnya dia baik. Mungkin karena dia anak tunggal dan dimanja serta kedua orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Sehingga wajar saja kalau dia berperilaku seperti itu. Intinya kehidupan dia penuh dengan berbagai masalah. Singkat cerita, pagi itu gue dibangunin sama mama. Mama memberitahukan bahwa ada Ruli datang. Dengan nada malas, saya bilang ke mama, "Alah, paling dia lagi ada masalah di Jakarta. Kayak tidak tahu aja ponakan mama." Entah kenapa, mama tidak seperti biasanya. Dia berbicara agak sedikit berbisik-bisik. Mama bilang kayaknya Ruli lagi banyak masalah. Nggak seperti biasanya. Dari mulai datang, dia banyak diam dan menunduk. "Coba kamu ajak bicara dia." "Ada masalah apa?" ucap mama padaku. Dengan sedikit malas, saya pun menuruti perintah mama. Dengan sambil bergurau, saya bilang ke mama, "Mungkin dia mau tobat, mah. Masa hidupnya bakal dipenuhi masalah terus?" Mama pun menatap gua seakan tidak suka. Gua pun bangkit keluar kamar menemui Ruli. "Hei Mas Ruli, kapan datang? Tumben, bukan libur kuliah datang ke sini. Ayo, lo bikin masalah ya di Jakarta." Ruli tidak membalas sapaan gue, malah menunduk seperti orang tidak mendengar apa yang gue katakan. Berkali-kali gue tegur dia, tapi baru menjawab setelah gue tepuk pundaknya. Dia pun menjawab dengan nada yang lesu. Alit, apa kabar? Masih di rumah? Belum berangkat sekolah?" Gue pun jawab dengan nada bercanda. "Ngigo lo mas, ini masih pagi, sekolah juga belum dibuka kali bro." Dia pun hanya menjawab dengan jawaban, "Oh." Dengan wajah yang masih tertunduk, gue pun menawarkan dia untuk istirahat di kamar. Karena gue lihat sepertinya Ruli sangat lelah habis melakukan perjalanan panjang. Gue pun bergegas ke kamar mandi untuk persiapan sekolah. Tapi, tiba-tiba Ruli memanggil gue. "Alit." Dengan nada gak seperti biasanya dia memanggil gue. "Gua antar ya ke sekolah." Ruli menawarkan diri untuk mengantar gua ke sekolah. Dengan agak heran dan mau ketawa, gua pun menjawabnya dengan candaan. "Mas, lo kesambet ya? Ada angin apa lo tiba-tiba baik?" "Sekolah gua deket kali, jalan kaki juga sampai. Gua laki-laki, bukan anak gadis. Modus lu. Bilang aja lo mau godain cewek-cewek di sekolah gue." Dengan suara agak pelan, dengan wajah yang sayu seperti orang sakit, Ruli bilang, "Gue pengen anter lo aja, sekalian ada yang mau gue omongin." Dengan sedikit bingung, gue pun meninggalkan dia yang masih duduk lesu di ruang tamu. Singkatnya, gue udah siap buat berangkat sekolah dan mau ke meja makan untuk sarapan. Gue lihat Ruli masih duduk seperti terakhir gue tinggal, dan mamah pun seperti orang yang sedang memata-matai, mengawasi Ruli dari meja makan. Dengan mata tertuju ke Ruli yang masih duduk di sofa tamu, seperti biasa, naluri mamak kepo sang mamah meningkat tajam. Melihat Ruli yang dirasa mamah aneh, gak seperti biasanya dia datang. Meskipun mamah tahu Ruli datang karena ada masalah. Tapi kedatangannya kali ini sangat aneh buat mamah yang dari tadi mengawasinya. Mamah pun membisikkanku, "Kamu udah ngobrol belum sama Ruli?" "Tahu mah, aneh aja. Masa Mas Ruli mau antar Alit ke sekolah? Udah kayak sekolah Alit jauh aja." "Mah, kesambet kali Mas Ruli pas perjalanan ke sini." Mamah pun menatapku dengan tatapan seolah ingin berkata, "Alit, jangan bercanda." Mamah pun menyuruhku,
Udah sana samperin kakak kamu, ajak dia sarapan bareng. Dengan gaya selebor gua pun teriak. Mas Ruli, disuruh sarapan. Tapi yang dipanggil tidak menjawab. Gua pun mengulangnya lagi. Mas Ruli, sarapan buruan. Udah disiapin sama mama. Tapi tetap saja dia tidak menjawab. Gua lihat dia masih saja menunduk seperti tidak mendengarkan suara panggilan gua yang kayak toa rusak. Gua pun beranjak mendekatinya dan mengulang ucapan gue. Mas Ruli, disuruh sarapan. Udah ditunggu, buruan ayo. Dia pun gak menyahutnya. Dengan sedikit kesal, gue pun mengulangnya sambil mengoyak-ngoyakan lengan Ruli. Woi, bengong aja dipanggil. Noh, disuruh sarapan sama mama. Dengan nada lesu, Ruli menjawab jawaban yang tidak nyambung. Lid, udah siap berangkat sekolah? Dah malah balik nanya. Dengan nada kesel, gue pun menjawabnya. Iya, tapi disuruh ngajak Mas Ruli sarapan dulu. Dipanggil-panggil dari tadi bengong mulu. Kenapa mas? Sakit? Dia gak jawab, malah beranjak dari sofa menuju meja makan begitu saja. Dalam hati gue pun bergumam, orang kota yang aneh. Acara sarapan pagi pun dimulai. Gue, Ruli, dan Mama. Mama pun menawarkan makanan yang Mama masak ke Ruli. Tapi dia bilang belum lapar, nanti saja katanya. Ruli hanya duduk saja di meja makan, sambil wajahnya masih saja nunduk. Sesekalinya mengangkat wajah, hanya melihat sekitar ruangan, seperti orang bingung. Setiap kali gua atau Mama bertanya ke Ruli, dia jarang menjawabnya, seperti orang tidak mendengar. Malah Ruli balik bertanya. Pertanyaan-pertanyaannya pun aneh, baik ke Mama ataupun ke gua, yang bikin Mama dan gua saling menatap kebingungan. Mama pun mengalihkan pembicaraan untuk segera makan ke Ruli dan gue. Lagi-lagi Ruli bertanya hal aneh. Tante, bunga mawar yang di depan udah berbunga ya? Banyak pula. Ruli boleh minta ya tante? Lagi-lagi gue dan Mama saling menatap. Gue pun berusaha mencairkan suasana. Mas Ruli, ngapain minta bunga mawar? Mau nembak cewek loh? Modal dong. Ruli pun seolah mengabaikan candaanku. Malah makin menatap Mama. Tante, nanti petikin ya yang banyak buat Ruli. Dan untuk kesekian kalinya gue sama Mama saling menatap bingung. Gue pun masih berusaha mencairkan suasana yang ada. Mau mandi kembang loh mas, pakai minta bunga segala. Dia pun menatapku. Dengan nada lirih dia menjawab, iya mau buat mandi, tapi besok. Boleh kan tante, Ruli minta bunganya, sambil menatap kembali ke Mama. Singkatnya gue berangkat sekolah ditemani Ruli. Karena Ruli maksa mau antar gue ke sekolah sambil ada yang mau diomongin. Dalam perjalanan, gue pun mencoba membuka obrolan dulu. Bro, mau ngomongin apa? Tadi bilangnya mau ngomong sesuatu. Tapi Ruli, dia masih seperti pertama kali datang tadi. Berjalan pun sambil nunduk. Alit, dia memanggilku. Tapi dengan wajah masih menunduk. Iya, kenapa bro? Jawab gue. Gue minta maaf ya Lid, kalau gue banyak punya salah sama lo. Agak sedikit bingung gue dengernya, karena ini benar-benar bukan kayak Ruli yang gue kenal. Ruli pun melanjutkan pembicaraannya, seakan memberi nasihat ke gue. Alit, iya bro, dengan terbata-bata gue jawab. Lo harus bisa jaga om sama tante dan adik lo, jangan kayak gue, sering bikin masalah, banyak dosa sama orang tua. Mendengar ucapan itu, gue sedikit bengong dan bingung gue dengernya. Gue seperti bicara dengan orang asing, bukan Ruli yang suka bercanda, bikin onar, dan sering jahilin gue. Gue merasa lagi gak sama kakak sepupu gue, tapi guru BP gue yang lagi nasihatin gue. Ya, secara jarak umur gue sama Ruli cukup jauh juga sih. Gue baru 1 SMA. Ruli udah semester akhir. Harusnya sih kalau dia rajin kuliah dan gak sering cuti. Kita selalu bicara seolah kita seumuran. Tapi kali ini Ruli menempatkan posisinya sebagai kakak dan orang yang lebih tua.
Hal itu membuat gue jadi merasa lebih aneh dengannya. Oh ya Lid, gue boleh minta tolong kan? Iya, dengan gagap gue pun menjawabnya. Emang lo mau minta tolong apa? Gue balik bertanya padanya. Ruli pun menjawab, pokoknya gue minta tolong banget sama lo. Kan lo saudara gue. Iya bro, gue bantu kalau gue bisa, jawab gue. Lo mau minta tolong apa? Lo mau nembak cewek atau mau ngajak tawuran? Ruli pun berhenti sejenak sambil menatap gue. Ups, salah ngomong nih gue, dalam hati bergumam. Gue serius nih Lid, lo bisa kan? Gue lihat wajah Ruli pucat sekali. Bibirnya pun putih pucat, matanya sayu, sambil sedikit berkaca-kaca matanya. Lo kenapa sih? Dari pertama kali datang, lo aneh tahu. Lo sakit. Mama dari tadi juga bingung lihat lo yang aneh. Kalau ada masalah, cerita apa? Biasanya kan kalau lo kesini lo lagi kabur menghindar dari masalah. Udah cerita saja, gak usah bergaya aneh. Tiba-tiba dia mendekati gue dan memegang pundak gue. Sambil bilang, pokoknya gue minta tolong banget Lid. Woi bro, lo kenapa sih? Lo aneh banget tau. Lo kesambet ya? Jawab gue kesel. Tiba-tiba saja secara spontan dia memeluk gue. Dengan spontan gue pun refleks meronta dari pelukannya. Wow. Ini di jalan bro. Kalau ada yang lihat, dikira kita homo. Dia kembali memegang bahu gue. Dia bilang, maafin gue ya Lid, kalau ada salah. Janji ya Lid, sering-sering tengokin orang tua gue. Gue mau pergi, ucap Ruli. Pergi kemana lo? Gue pun balik bertanya sama Ruli. Dia gak menjawabnya. Malah nyuruh gue masuk ke sekolah sambil bilang, gue antar sampai sini aja ya. Sana masuk, keburu gerbang sekolah ditutup. Ingat pesan gue tadi ya, gue mau balik lagi ke rumah lo. Mau ngobrol sama tante. Lalu Ruli pergi begitu saja. Gue pun cuman menjawab, oh ya sudah bro. Sana balik ke rumah, tidur aja lo, ngobrol sama mamahnya sore aja. Lo pasti capek. Gue mau langsung pergi Lid. Gue gak bisa nginep, masih banyak yang harus gue temui. Dan gue pun berpisah sama Ruli. Dan itu jadi momen terakhir gue ketemu dia. Singkat cerita, gue udah balik sekolah. Tiba-tiba saja gue inget kata-kata Ruli tadi. Sambil bertanya-tanya dalam hati, ada masalah apa Ruli sampai aneh gitu? Gue pun sampai rumah. Tapi tiba-tiba saja mama manggil gue. Alit, sini, mama mau ngomong. Sapa mama. Kenapa mah? Kayak orang ketakutan gitu, jawab gue. Gimana tadi? Ngobrol apa aja sama Ruli? Tanya balik mama. Nggak ada mah, obrolan biasa aja. Cuman belum sempet gue terusin ngomong, mama udah nyamber aja. Cuman apa Lid? Cerita sama mama. Lagi-lagi naluri emak kepo muncul. Nggak tahu mah, ponakan mama aneh timpa gue. Oh iya mah, wajah Mas Ruli pucat banget mah, kayak orang sakit. Terus dia bilang sama Alit, minta maaf kalau Mas Ruli punya salah. Sama Mas Ruli minta tolong sering-sering tengokin Pak D sama Bude di Jakarta. Mas Ruli mau pergi lama katanya. Mama pun nampak ekspresi bingung. Serasa ada yang mengganjal pikirannya. Iya Lit, mama juga ngerasa aneh. Tadi Ruli ngobrol juga ke mama. Sebelum pamit pergi sambil bilang, Tante, jangan lupa ya, petikin mawar buat Ruli. Mas Ruli udah pergi mah, tanyaku sama mama. Katanya dia mau ke tempat dinas papahmu sebelum pulang. Tapi sebelum pergi agak aneh perilaku dia. Aneh gimana mah? Tanyaku. Gak seperti biasanya aja Lid. Ruli meluk mamah lama sambil bilang, maafin Ruli ya kalau Ruli sering repotin tante kalau lagi di sini. Gue pun makin bingung dengan cerita mama. Cuman bisa bilang ke mama, mungkin Mas Ruli ada masalah yang gak bisa diceritain kali mah. Ya kalau nanti Pak D Mabu ditelepon nanya Mas Ruli, bilang aja Mas Ruli ada di sini. Sore itu tiba-tiba suara klakson mobil papa bunyi. Tanda papa pulang, minta bukain pintu gerbang. Dalam hati gue berkata-kata,
Nggak seperti biasanya papa pulang dinas di weekday. Biasanya papa pulang kalau weekend. Tapi ini papa mendadak pulang. Oh iya, mungkin dia antar balik Ruli. Terakhir mama bilang Ruli mau ke tempat dinas papa. Papa manggil-manggil mama dan gue serta adik gue yang kecil. Gue pun keluar kamar dibarengin suara pintu kamar mama terbuka dan mama keluar dari kamar. Pah, tumben pulang weekday. Dilanjutkan mama pun bertanya, Ruli mana pah? Papa ekspresinya kayak orang bingung. Papa minta ke adik gue ambilkan minum. Seraya meminta mama dan gue untuk duduk sebelum papa bicara. Mama, Alit, buruan siap-siap. Kita mau ke Jakarta ke tempat Pak D kamu malam ini juga. Pak D sama Budemu nunggu kita di sana. Ekspresi mama pun mendadak berubah. Seperti ingin memberondong pertanyaan ke papa. Mama pun bertanya ke papa. Pah, ada apa? Tumben Pak D-nya anak-anak minta kita datang buru-buru. Apa ada masalah dengan mereka? Apa ada hubungannya sama Ruli? Papa pun menjawab. Kok mama tahu ada hubungannya sama Ruli? Terus ngapain kita diminta ke Jakarta kalau bukan urusan Ruli kabur dari rumah? Pah, kalau ada hubungannya sama Mas Ruli, mending papa bilang aja ke Pak D. Mas Ruli ada di sini, ngapain harus kita ke Jakarta? Ucapku ikut bicara. Mendadak wajah papa kebingungan. Serasa berkata terbata-bata. Ruli kesini. Jangan bercanda kamu, Lid. Mama pun ikut menjawabnya. Bener si Alit, Pah. Tadi Ruli kesini. Emang papa gak ketemu? Dia tadi bilang mau ke tempat dinas papa. Mama pikir papa pulang antar Ruli. Ekspresi papa makin bingung. Kalian gak lagi ngerjain papa kan? Sambil minum air yang diberikan adik gua, papa pun berkata, ngerjain papa gimana? Sambar mama. Sini semua, papa mau ngomong penting. Kami berempat pun langsung duduk sambil tatapan mata tertuju ke papa semua. Papa pun mengulang pertanyaan lagi. Beneran, Ruli tadi datang ke sini. Kapan? Jam berapa? Sama siapa? Mama pun menjelaskan ke papa. Sambil gua pun sesekali membantu mama menjawab pertanyaan papa. Papa masih saja dengan ekspresi heran dan tidak percaya apa yang dibilang mama sama gue. Papa pun menceritakan ke kami alasan kenapa kami sekeluarga diminta ke Jakarta sama kakaknya papa. Semuanya dengerin ya. Apa yang mau papa bilang? Tadi di kantor, papa dapat telepon dari Jakarta. Kita diminta ke Jakarta sekarang. Karena tadi siang ada polisi yang datang ke tempat Pak D kalian. Polisi memberitahu kalau Ruli ada di rumah sakit. Dia sudah 1 minggu lebih di rumah sakit. Serius, Pah? Jawabku. Agak sedikit heran sih. Iya, Lid. Kakak sepupu kamu sudah meninggal. Tertabrak kereta dari seminggu yang lalu. Jasadnya masih di rumah sakit. Karena Ruli tidak bawa identitas, makanya polisi kesulitan mencari alamat keluarganya. Saya dan mama seperti orang bingung dan tidak percaya apa yang dikatakan papa barusan. Terlebih mama. Dia orang paling tidak percaya dengan apa yang dibilang papa. Kami pun akhirnya percaya setelah papa menelpon kembali ke Jakarta. Memastikan kebenaran beritanya. Kami pun mau tidak mau harus percaya dengan apa yang dibilang Pak D. Dan kami segera bergegas ke Jakarta. Sebelum berangkat, mama pun minta waktu sebentar untuk memetik bunga mawar di halaman. Karena mama ingat apa yang dibilang Ruli sebelum pergi. Dalam perjalanan ke Jakarta, saya pun masih dibuat heran dan bingung, masih tidak percaya dengan berita ini. Dan masih menyangkalnya, mungkin saja jasad yang dimaksud polisi bukan Ruli, karena Ruli baru saja mengunjungi kita di rumah. Kami pun sampai ke Jakarta, dan di rumah Ruli sudah banyak para pelawat berdatangan. Dan kami pun bergegas masuk ke rumah Ruli. Terlihat peti ditutupin kain hijau dan terpampang oleh foto Ruli. Tampak Bude bersandar di bahu Pak D sambil menangis. Kami pun segera bergabung dengan mereka. Saya dan mama masih saja tidak percaya dan meminta papa untuk bilang ke orang tua Ruli bahwa apa yang terjadi di rumah. Mungkin saja itu jasad bukan Ruli, tapi papa tetap saja meminta kami untuk tenang dan tidak menceritakannya.
Hingga akhirnya polisi datang membawa sebungkus plastik yang katanya itu barang-barang korban. Dan orang tua Ruli segera membuka bungkusan plastik tersebut yang isinya pakaian dan tas yang sama persis seperti yang dipakai Ruli saat datang ke rumah.